Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita akan membahas soal-soal tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Namun ada baiknya kita mereview pelajaran kita sebelumnya, yaitu karakteristik dari rangkaian seri dan paralel. Ya, seperti dilihat di sini, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak memiliki cabang, jadi alirannya hanya berada pada satu cabang. Hambatan total pada rangkaian seri, jika ada 3 rangkaian seri berarti ditotalkan, dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan arusnya itu sama besar untuk tiap hambatan. Sedangkan tegangan yang berada di ujung-ujung rangkaian hambatan ini itu merupakan jumlah tegangan dari tiap-tiap hambatan ini. Jadi V untuk hambatan seri itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Pada rangkaian paralel, jika ada 3 hambatan yang disusun secara paralel, maka 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Jika hanya ada 2 hambatan, maka kita gunakan rumus Rp sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Ini digunakan jika ada lebih dari 2 hambatan gitu. Arus yang mengalir pada hambatan paralel itu arus totalnya merupakan jumlah dari arus di tiap-tiap cabang hambatan tersebut. Tegangan pada tiap-tiap cabang pada hambatan paralel itu sama besar dengan tegangan sumbernya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Tentukan besarnya kuat arus dan tegangan jepit AB. Nah, titik AB ini ya. Nah, di antara titik AB ada sebuah hambatan sebesar 2 ohm. Nah, misalnya kita beri label ini R1, R2 dan R3. Dan ini ada 1 ohm. Ini adalah hambatan dalam, kita lambangkan sebagai R4. Rangkaian hambatan ini dirangkai secara seri, jadi kita bisa cari hambatan totalnya dulu. RS sama dengan 4 ohm tambah 2 ohm tambah 5 ohm tambah 1 ohm, hasilnya adalah 12 ohm. Nah, diketahui tegangan sumbernya sebesar 12 volt, berarti arus yang mengalir di dalam rangkaian itu sebesar V per R. V nya yang digunakan adalah tegangan sumber 12 per hambatan total rangkaian seri ini sebesar 12. Jadi arus yang mengalir adalah 1 ampere. Karena ini adalah rangkaian seri, maka arus yang mengalir di R1, R2, R3 dan R4 semua sama besar. Jadi bisa ditulis I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4. Ini adalah sifat dari rangkaian seri yang sudah ditulis di catatan sebelumnya. Untuk tegangan pada rangkaian seri, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Nah, V2 ini ya adalah tegangan jepit AB ya. Nah, V di sini adalah tegangan sumber 12. Nah, V1, ingat hukum Ohm, V itu adalah arus dikali hambatan, berarti V1 berarti
arus 1 kali R1 tambah ya V2, tidak usah kita uraikan karena yang ditanyakan memang tegangan jepit AB, tambah V3 berarti I3 kali R3 tambah V4 I4 kali R4, 12 sama dengan I1 kali R1. I nya 1 ampere, R1 nya 4 tambah V2 tambah I3 1 kali 5 tambah 1 kali 1, 12 sama dengan 4 tambah V2 tambah 5 tambah 1. V2 sama dengan 12 kurang 10. Jadi V2 adalah 2 volt. Nah, V2 ini adalah tegangan jepit AB atau tegangan yang ada di ujung-ujung dari hambatan R2 2 ohm. Oke, lanjut. Dari rangkaian di samping besar kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm adalah, jadi kita perhatikan gambarnya. Jadi ada sebuah rangkaian paralel 6 ohm dan 3 ohm dihubungkan secara seri dengan hambatan sebesar 3 ohm, kemudian diserikan lagi dengan hambatan dalam 1 ohm. Dari gambarnya kita tahu tegangan sumbernya itu sebesar 6 volt. Diketahui E nya ya, tegangannya itu sama dengan 6 volt. 6 volt. Pertama-tama kita kerjakan dulu hambatan yang dihubungkan secara paralel, yaitu 6 ohm dan 3 ohm. Jadi ingat caranya untuk dua hambatan yang dihubungkan secara paralel itu bisa dicari langsung dengan 6 kali 3 per 6 tambah 3. Jadi di atas dikali, di bawah ditambah. Hasilnya 18 per 9, hasilnya 2 ohm. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Ada hambatan dalam di sini sebesar 1 ohm, di sini 2 ohm, di sini 3 ohm. Selanjutnya kita cari hambatan total di dalam rangkaian ini. Jadi ada 2 ohm, 3 ohm, dan hambatan dalam 1 ohm. Jadi hambatan totalnya yang dihubungkan dengan seri ini 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6 ohm. Nah, itu hambatan totalnya. Sekarang tegangannya kan 6 volt dan hambatan totalnya sudah diketahui 6 ohm. Jadi kita sisa cari arus total yang mengalir di dalam rangkaian. I sama dengan V per R. V nya tegangan sumbernya itu 6, R nya, R totalnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 1 ampere. Jadi arus yang mengalir di dalam hambatan gabungan 6 ohm dan 3 ohm itu adalah sebesar 1 ampere. Yang mengalir di dalam hambatan 3 ohm adalah 1 ampere. Yang mengalir di dalam hambatan dalam 1 ohm adalah 1 ampere juga. Sekarang kita cari tegangan masing-masing hambatan. Nah, untuk hambatan 2 ohm tegangannya kita tulis saja V1 itu
I1 kali R1. I nya kan sama semua, jadi I nya itu yang dipakai adalah 1 ampere. 1 dikali R1, R gabungannya adalah 2 ohm, hasilnya adalah 2 volt. Nah, sebenarnya kita tidak perlu cari hambatan untuk 3 ohm dan 1 ohm, tapi tidak apa-apalah. Misal untuk V3 1 kali 3 ohm berarti 3 volt. V3 untuk ini, untuk hambatan dalam 1 kali 1 sama dengan 1 volt. Nah, yang kita gunakan ini untuk mencari yang di sini. Ya, sekarang kita kembalikan lagi gambarnya seperti tadi. Nah, yang masuk di sini adalah arus sebesar 1 ampere. 1 ampernya dibagi, ada yang mengalir ke 6 ohm, ada yang mengalir ke 3 ohm. Nah, tergantung besarnya dari masing-masing hambatan. Semakin besar hambatan, maka arus yang mengalir semakin kecil. Semakin kecil hambatan, arus yang masuk itu adalah semakin besar. Nah, untuk 6 ohm arusnya itu sama dengan V per R. V nya ya yang kita gunakan adalah tegangan rangkaian ini, 6 ohm dan 3 ohm. Tadi yang didapatkan sebesar 2 volt. 2 per hambatannya yang kita gunakan adalah 6 ohm. 2 per 6 sama dengan 1/3, atau 1 dibagi 3 hasilnya 0,333. Nah, jadi pilihan yang paling tepat adalah bagian D. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya, kuat arus terkecil adalah, ya, yang dicari adalah kuat arus yang terkecil. Jadi kita ingat-ingat dulu sifat-sifat hambatan listrik yang untuk seri itu, arus totalnya sama dengan arus yang mengalir pada tiap-tiap komponennya, ya, dan jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Sedangkan tegangannya itu sama dengan total dari tegangan tiap-tiap komponennya. V1 sama dengan V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah seterusnya. Dan untuk paralel itu arusnya sama dengan total arus yang mengalir tiap komponen-komponennya, tiap percabangannya, ya, dan tegangannya sama untuk di tiap cabang. Nah, kembali ke rangkaiannya, kita lihat di sini ada rangkaian seri di atas, seri juga bagian bawah, lalu rangkaian seri atas dan bawah itu dihubungkan secara paralel, dan tegangan totalnya, tegangan sumbernya itu sebesar 6 volt. Jadi kita bisa hitung dulu hambatan total di bagian atas. Bisa kita tulis saja bagian atas RA itu sama dengan jumlah totalnya. Kalau hambatan seri, ya sisa dijumlahkan semua. 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 60 ohm. Yang bagian bawah sama dengan 15 tambah 15 sama dengan 30 ohm. Sehingga kita bisa mencari R total. RA
kali RB per RA tambah RB. 60 kali 30 per 60 tambah 20. Jadi 1800 per 90. Hasilnya 20 ohm. Lalu arus total yang mengalir di dalam rangkaian berarti V sumber dibagi R totalnya. V sumber, tegangan sumber itu 6 per R total itu tadi didapat adalah 20 ohm. Jadi hasilnya 3 dibawa bagi 2 itu 10, hasilnya ya 0,3 ampere. Jadi arus yang mengalir ke dalam rangkaian itu sebesar 0,3 ampere. Nah, 0,3 ampere ini terbagi ke rangkaian seri di atas dan rangkaian seri yang sebelah bawah. Bisa kita gambarkan ulang. Jadi di atas itu hambatan totalnya sudah didapat 60 ohm. Yang di bawah itu hambatan totalnya adalah 30 ohm. Dan arus yang masuk ke percabangan itu sebesar 0,3 ampere. Nah, tentunya arus yang lewat pada rangkaian seri sebelah atas itu lebih kecil dibandingkan arus yang lewat yang rangkaian sebelah bawah. Kenapa? Karena hambatan yang sebelah atas lebih besar daripada yang sebelah bawah. Nah, tegangan pada hambatan paralel kan sama besar. Jadi tegangan sumbernya 6 volt, berarti tegangan yang sebelah atas itu juga sama dengan 6 volt. Yang di bawah juga sebesar 6 volt. Nah, jadi untuk arusnya I sama dengan V per R sesuai dengan hukum Ohm. V nya itu 6 per R nya adalah 60. Jadi arusnya adalah sebesar 0,1 ampere. Yang di bawah, arus yang di bawah itu sama dengan tegangan sumber per hambatannya 6 per 30 itu sebesar 0,2 ampere. Jadi didapatkan yang di atas ini arusnya 0,1 ampere, yang di bawah 0,2 ampere. Kalau dijumlahkan kan hasilnya 0,3 ampere, sesuaikan dengan hukum Kirchhoff 1. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah arus yang mengalir kuat arus terkecil adalah 0,1 ampere yang melewati R1, R2 dan R3. Karena ini hambatan seri, jadi arus yang mengalir pada hambatan R1, R2 dan R3 itu sama besar, sebesar 0,1 ampere. Begitu juga hambatan yang di bawah mengalir 0,2 ampere untuk R4 dan R5. Jadi 0,1 ampere melewati R1 itu benar. 0,1 ampere melewati R4 itu salah. Karena di 0,1 ampere lewat di R1, R2 dan R3. 0,2 ampere melewati R1 salah. 0,2 ampere melewati R4. Ya, 0,2 ampere memang melewati R4 tapi bukan yang terkecil, 0,3 ampere. Nah, ini salah. Jadi jawabannya adalah A yang benar.